Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang perubahan energi bebas. Nah, perubahan energi bebas adalah salah satu besaran termodinamika yang menjadi kriteria kespontanan atau ketidakspontanan suatu proses. Kalau kita mendengar kata proses, berarti ada perubahan. Nah, permasalahannya apakah perubahannya perubahan fisika atau perubahan kimia? Oke, mari kita kenal beberapa contoh perubahan. Ya, kita akan mendalami istilah besaran termodinamika terlebih dahulu. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Oke. Nah, kalau bisa dinyatakan dengan angka, bagaimana dengan nilainya? Nilainya bisa negatif, bisa nol, atau bisa positif. Setiap angka itu ada artinya. Dalam hal ini kalau negatif, nilainya negatif, menandakan proses atau perubahannya berlangsung secara spontan, ya, berjalan dengan spontan. Spontan artinya tidak perlu ada energi dari luar, spontan. Kalau nilainya nol, kalau nilainya nol berarti menunjukkan bahwa sistem dalam kesetimbangan atau keadaannya reversible. Artinya perubahannya misalnya A menjadi B, bisa kembali B menjadi A. Oke, baik. Dan nilai positif artinya proses berlangsung secara tidak spontan. Berarti perlu ada energi dari luar yang mendorong proses itu terjadi. Perubahan itu hanya bisa terjadi kalau dibantu. Ya. Nah, istilah besaran termodinamika, ada kata termodinamika menunjukkan bahwa nilai delta G hanya ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Artinya proses yang terjadi ya selama perubahan itu tidak penting. Yang penting nilainya pada waktu awal dan nilainya pada waktu akhir. Berapa delta G pada waktu awal proses, berapa G energi bebas pada awal proses, dan berapa nilai energi bebas pada akhir proses. Baik, kita tunjukkan beberapa contoh. Contoh sederhana, kita akan menggunakan besaran perubahan fisika. Oke, di sini ada 4 contoh. Es batu yang meleleh, balon yang ditiup, air terjun, dan air mancur. Contoh yang pertama, es batu meleleh. Pertanyaannya adalah apa yang berubah? Ya, apa yang berubah dalam hal ini adalah wujudnya. Wujudnya berubah dari wujud padat menjadi cair. Kalau kita taruh es batunya pada suhu kamar ya, kita taruh di atas meja, maka kita bisa melihat tanpa ada energi, bantuan energi, prosesnya berlangsung secara spontan. Maka kita bisa menerka bahwa delta G-nya negatif. Ya, delta G-nya negatif. Tentu saja kita bisa hitung karena kan harusnya berupa angka. Tapi saya tidak tunjukkan bagaimana perhitungannya. Yang saya tunjukkan hanya nilai delta G. Oke. Oke, mari kita lihat perubahan yang kedua, balon ditiup. Kalau balon ditiup, apanya yang berubah? Tentu saja volumenya, volume balon. Jadi volume yang awalnya kecil atau bahkan nol menjadi besar, volumenya besar. Jadi ini adalah contoh besaran termodinamika volume yang ditentukan hanya awal dan akhir. Jadi volume besar dikurangi volume kecil itu adalah perubahannya, ya.
yang disebut dengan besaran termodinamika. Kira-kira delta G-nya positif atau negatif? Delta G-nya harus positif karena ditiup. Dia butuh energi dari luar. Kalau tidak ditiup, balonnya tidak bisa tiba-tiba membesar. Oke, maka delta G-nya harus positif. Kita lanjutkan dengan perubahan yang ketiga yaitu air terjun. Kalau kita melihat air terjun, apanya yang berubah? Tentu saja ketinggian. Ketinggian airnya yang semula mungkin di tempat yang tinggi berubah menjadi tempat yang lebih rendah. Prosesnya bagaimana? Tentu saja spontan, ya. Dan kita bisa mengatakan delta G-nya harus negatif, lebih kecil dari 0. Nah, perubahan yang terakhir adalah air mancur. Dalam air mancur, ya, ini adalah kebalikan dari air terjun. Betul, ketinggian airnya yang berubah dari rendah menjadi tinggi. Nah, kita lihat bahwa prosesnya tidak spontan, ya, karena dia membutuhkan listrik supaya menjadi air mancur. Kalau air terjun, dia tidak membutuhkan listrik, malah dia bisa menghasilkan listrik, energi listrik. Ya, maka delta G-nya adalah positif. Nah, ini adalah contoh perubahan fisika di mana tidak ada pemutusan atau pembentukan ikatan kovalen. Statnya tidak berubah sifat statnya. Mari kita lihat apa yang disebut perubahan kimia. Perubahan kimia tentu saja melibatkan reaksi kimia. Dan dalam reaksi kimia kita tahu ada reaktan dan ada produk. Ya, reaktan menjadi produk. Baik, kita kasih memberi contoh perubahan kimia yang bisa kita amati. Saya kasihkan satu contoh saja. Asam cuka tambah soda kue. Kalau kita punya asam cuka di rumah, kita tambahkan aja soda kue. Maka secara spontan akan terbentuk gelembung udara. Nah, ini adalah reaksi kimia yang terjadi ya. Asam cuka ya adalah asam asetat dengan rumus kimia CH3COOH, suatu asam bereaksi dengan natrium bikarbonat, soda kue ya. Natrium bikarbonat adalah suatu garam basa ya. Nah, akan terbentuk natrium asetat dan asam karbonat, maaf. Ini adalah asam karbonat. Ya, jadi H+ yang dimiliki oleh asam cuka diberikan kepada ion bikarbonat HCO3- menjadi H2CO3. Dan asam ini adalah asam yang langsung berubah menjadi CO2 dan H2O. Sehingga reaksi lengkapnya kita bisa lihat sebagai berikut. Reaksi kimianya kita bisa lihat sebagai berikut ya. Tidak ada lagi asam karbonat, yang ada hanya karbon dioksida dalam bentuk gas. Ini yang menyebabkan gelembung udara dan air. Oke. Nah, kalau kita ditanya delta G-nya apakah positif atau negatif, tentu saja kita mengatakan ini negatif karena proses ini terjadi secara spontan. Oke, baik, demikian penjelasan tentang delta G. Selanjutnya kita akan berbicara nanti pada video saya yang berikutnya, apakah interaksi protein ligan merupakan perubahan fisika atau kimia. Dan yang kedua, apa hubungan antara perubahan energi bebas dan afinitas.